Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah wa rahmatullah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Daripada kitab Ad-Durusul Ramadaniyah lil Ummah Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Masih sampai di dalam pembahasan fadail syahri Ramadan, fadilah, keutamaan dan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Tadi pagi dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan, telah kita dengarkan sebagian daripada keutamaan bulan Ramadan, keutamaan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di sini di kitab ini kita diingatkan kembali daripada kemuliaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Kemuliaan yang Allah jadikan di bulan Ramadan itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak Allah berikan kepada umat lainnya. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan itu khusus bagi kita, tidak Allah berikan kepada umat yang lainnya. Di antaranya yang sudah kita dengarkan hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah, "Idza jaa Ramadan," kata Rasulullah, "futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin." Bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan semuanya dipenjara, dibelenggu, diikat. Di antara kemuliaan Ramadan juga Allah jadikan Ramadan itu sebagai pelebur daripada dosa-dosa kita ataupun kesalahan kita. Dalam hadis sahih riwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi katakan, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Antara salat 5 waktu, dari satu salat kepada salat yang lainnya, antara Jumat ke Jumat yang setelahnya, antara Ramadan ke Ramadan yang lainnya, itu menjadi pelebur dosa apabila seseorang meninggalkan yang namanya al-kabair, dosa besar. Maknanya kemuliaan tersebut Allah berikan khusus mereka yang tergelincir atau melakukan dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena kalau dosa besar itu tidak ada yang bisa mengampuni dosa besar kecuali taubah, taubatan nasuha, dengan syarat yang sudah disampaikan oleh ulama kita. Daripada syarat-syarat taubat sudah kita tahu ada 3. Ada 3. Menjadi 4 apabila dosa tersebut atau kesalahan tersebut berkaitan dengan hak seorang muslim atau manusia lainnya. Seperti kita menzalimi orang lain, maka ada tambahan syarat yang keempat, yaitu harus meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepada dia. Tapi kalau dosa itu berkaitan antara kita dengan Allah, maka syaratnya 3. Al-igla, an-nadam, wal-azm alla ya'ud. Yang pertama, al-igla, meninggalkan dosa tersebut. Itu syarat. Tidak ada orang bertaubat tapi masih melakukan dosa lagi. Syaratnya melepaskan diri dari dosa tadi. Yang kedua, an-nadam, menyesal akan perbuatan dosa tersebut, betul-betul menyesal. Yang terakhir, al-azam alla ya'ud, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Itu syaratnya 3. Bertambah menjadi 4 kalau dosa tadi atau kesalahan tadi ada sangkut pautnya dengan manusia, yaitu meminta maaf kepada orang yang kita lakukan kesalahan atau dosa kepada dirinya. Kemudian di hadis yang telah kita dengarkan tadi yang dibacakan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau mengatakan,
khatabana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Pada hari terakhir di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan, Rasulullah kata beliau pernah berkhutbah, menyampaikan khutbahnya kepada kami para sahabatnya. Berwasiat, memberikan nasihat, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun mubarak, azimun mubarak. Wahai manusia, wahai umat Islam, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Ini sesuatu yang diagungkan oleh Rasulullah, diagungkan oleh Allah, pastilah agung. Sesuatu kalau sudah diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh Rasulullah, sesuatu tersebut maka mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah dan juga Rasul. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di mana, kata Rasulullah, ada satu malam pada bulan tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kebaikan yang kita kerjakan pada malam tersebut itu dapat menandingi kebaikan yang kita kerjakan pada malam-malam selainnya lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 84 tahun. Itu malam Lailatul Qadar yang sudah Allah firmankan di dalam Al-Qur'annya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini kata para mufassirin asbab nuzulnya ayat ini, karena ada ketika Nabi SAW suatu ketika menyampaikan, memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, beliau menceritakan sebuah cerita. Kata Rasulullah, dulu di Bani Israel itu ada seorang yang tidak melepaskan pakaian perangnya. Maknanya selalu di dalam keadaan berperang, jihad di jalan Allah. Selama 1000 bulan dia tidak melepaskan pakaian perangnya. Maknanya 1000 bulan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat takjub. Takjub. Oh, ini 1000 bulan berjihad di jalan Allah, siapa yang mampu? Ketika Rasulullah keluar, mereka diskusi. Oh, ini orang ini, umat zaman dulu itu Allah berikan umur yang panjang, 300 tahun umurnya, 400, 500 sampai 700 tahun, bahkan ada yang lebih 1000 tahun umur mereka, sehingga amal mereka banyak. Berjihad 1000 bulan itu ringan bagi mereka. Tapi kita umat Islam, umat akhir zaman, kata mereka, kata para sahabat, umur kita cuma 60 tahun, 70 tahun. Siapa yang mampu bisa beramal sedemikian rupa, beramal dengan amal yang begitu dahsyat, berjihad 1000 bulan? Ketika itu Rasulullah SAW keluar menyampaikan kepada para sahabatnya untuk tidak bersedih. Allah gantikan bagi kalian 1000 bulan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana kalau kalian mendapati malam tersebut, kata Rasulullah, maka lebih baik daripada beramal 1000 bulan lamanya. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Allah alam, tidak ada yang tahu. Ada hikmahnya Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar, kata para ulama, ada hikmahnya. Supaya apa? Supaya kita umat Islam yang beribadah di bulan Ramadan itu tidak beribadah pas malam Lailatul Qadar saja, tapi betul-betul menjaga ibadahnya dari awal malam di bulan Ramadan. Malam pertama bisa jadi malam pertama malam Lailatul Qadar. Malam kedua bisa jadi malam kedua, bisa jadi malam ketiga, bisa jadi malam ke-7, malam ke-15, malam ke-17. Cuman kata para ulama, di 10 hari terakhir itu lebih mungkin terjadi Lailatul Qadar, 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Khususnya lagi kalau malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat.
Malam 21 tepat malam Jumat masalan, kemungkinan besar malam Lailatul Qadar. Malam 23 malam Jumat, kemungkinan besar malam Lailatul Qadar. Nah, itu pendapat para ulama. Tapi pastinya kapan, Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar. Sayyidatuna Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kalau kami mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus kami baca? Apa yang kami kerjakan?" Kata Rasulullah, mintalah kepada Allah al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afazat. Ya Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Minta pengampunan sama Allah, minta keafiatan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang mana di bulan tersebut ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu fariidha wa qiyama lailihi tatawwu'a. Bulan yang mana, kata Rasulullah, Allah menjadikan berpuasa pada bulan tersebut di siang harinya wajib, dan bangun di malam hari mendirikan malam. Maksudnya mendirikan malam, mempergunakan waktu malam untuk beribadah, itu tatawwu'a, sunnah, tidak wajib. Bangun malam itu hukumnya sunnah. Bahkan termasuk salat yang paling afdal itu salat di jawfil lail, di tengah malam, salat yang paling mulia, salat yang paling afdal. Man tagarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fariidatan fima siwa. Orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, kata Rasulullah, yang maksudnya kebaikan yang sunnah, itu seperti orang yang mengerjakan amal wajib di selain bulan Ramadan. Maknanya pahalanya sama. Pahala sunnah sebagaimana yang sudah kita katakan, pahala sunnah di bulan Ramadan itu sebanding dengan pahala wajib di selain bulan Ramadan. Maknanya besar pahalanya, besar sekali. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fima siwa. Orang yang melakukan satu amal wajib di bulan Ramadan itu seperti melakukan 70 kali kewajiban di selain bulan Ramadan. Maknanya pahalanya sebanding, kebaikan yang kita dapat sebanding dengan 70 kali kebaikan wajib yang kita terima di selain bulan Ramadan. Makanya jangan disia-siakan. Nah, ini semua disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, kepada kita, agar kita itu bisa memuliakan bulan Ramadan, agar kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Kata Rasulullah, bulan Ramadan itu adalah bulan seseorang untuk bersabar. Dan sabar itu pahalanya adalah surga. Karena sabar itu bukan hanya kapan kita tertimpa musibah saja kita sabar. Sabar terkadang melakukan kewajiban juga sabar, butuh kesabaran. Melakukan kewajiban butuh kesabaran, meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran. Oleh karena itu macamnya sabar itu ada 3 kata para ulama. Sabar di dalam menjalankan kewajiban, sabar di saat kita mencegah diri kita daripada kemaksiatan, dan sabar saat menghadapi ujian ataupun cobaan. Wa syahrul muasa, bulan Ramadan juga adalah bulan bagi kita untuk banyak berinfak, meluaskan rezeki orang-orang yang lain, orang-orang yang wajib kita nafkahi ataupun mereka yang membutuhkan daripada fuqara wal masakin. Wa syahrun yuzadu rizqul mu'min fihi, bulan di mana Allah menambahkan rezeki mukmin di bulan Ramadan. Iya tidak? Biasanya orang kalau buka toko di bulan Ramadan omsetnya lebih banyak. Karena kenapa? Sudah ketentuan daripada Allah, ketetapan daripada Allah, orang rezeki seorang mukmin di bulan Ramadan akan Allah
akan Allah perluas, akan Allah perbanyak rezekinya seorang mukmin. Entah itu dengan pekerjaan yang dia kerjakan, entah dengan bisnisnya dan lain sebagainya, atau tanpa sebab. Bisa jadi Allah perluas rezeki seorang mukmin, seorang muslim di bulan Ramadan tanpa ada sebab. Tiba-tiba Allah datangkan saja rezeki sama dia, Allah sampaikan rezeki sama dia tanpa ada sebab. Man fattara fihi sha'in man kana maghfiratan lidzunubihi wa idga ragabatihi minan nar. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kata Rasulullah, maka yang dia berikan itu menjadi penyebab diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan juga Allah bebaskan dia daripada api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Juga sama pahalanya, dia mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut. Awas, ada yang bicara. Ada yang bicara, saya kasih berdiri. Maknanya, kata Rasulullah, kita memberikan buka, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Tapi ingat, iftar maknanya yang dia gunakan untuk berbuka. Beda lagi kalau untuk makan malamnya, dapat pahala. Nah, tapi yang di sini yang kata para ulama yang ditekankan adalah sesuatu yang digunakan orang berpuasa itu untuk berbuka. Itu kalau kita berikan sama dia, maka kita juga mendapatkan pahalanya, bahkan tidak berkurang sedikit pun. Kita kalau berpuasa, kadang pahala kita berkurang, kadang tidak sempurna. Nah, kadang lagi berpuasa terlintas dalam hati su'dhan, buruk sangka sama saudara kita yang muslim. Lagi berpuasa melihat kepada sesuatu yang haram, atau melihat kepada saudara kita yang muslim dengan pandangan yang merendahkan mereka, atau terkadang kita berbohong atau berucap dengan ucapan yang tidak baik, bicara kotor dan lain sebagainya. Nah, itu semua mengurangi kualitas ataupun pahala nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memberikan orang yang berbuka, kita beri makan sama mereka, orang yang puasa kita beri makan untuk dia berbuka, maka pahala yang dia dapatkan kita dapatkan juga, dan tidak berkurang pahalanya. Maknanya kita dapat pahala yang sempurna. Oleh karena itu belajar dari sekarang, untuk membiasakan diri memberikan atau suka berbagi sama seseorang. Dulu kita pernah disampaikan oleh Habib Umar, apa yang kita harapkan Allah berikan sama kita di daerah kita atau di kampung kita, maka itu kita kerjakan di pondok-pondok pesantren seperti ini. Allah mau bagi sama kita di tempat kita dakwah nanti, atau di kampung kita Allah berikan kemurahan, Allah bantu kita di dalam dakwah. Dari sekarang kita bantu sama saudara-saudara kita yang berada di pesantren. Yang kita inginkan nanti di tempat kita salat jamaah itu dijaga oleh penduduk kampung kita, penduduk negeri kita. Maka dari pesantren, dari pondok-pondok seperti ini kita jaga untuk selalu hadir salat 5 waktu. Kita berharap nanti di sana begitu kita keluar, kita berdakwah, Allah permudah dakwah kita. Orang yang tadinya meninggalkan salat menjadi orang-orang yang gemar salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktunya berjamaah di masjid. Tapi kita semenjak di pesantren tidak pernah salat berjamaah di masjid, jarang hadir salat berjamaah di masjid. Maka itu semua mustahil mau Allah berikan sama kita, tidak akan Allah permudah. Apa yang kita harapkan terjadi di sana, dari sini kita biasakan. Dari sini juga mempelajari sifat-sifat yang mulia. Kalau tidak dari sini kita terapkan pada diri kita, dari nanti begitu kita di luar tidak akan bisa kita menerapkan sifat-sifat tersebut. Kalau di dalam lingkungan yang seperti ini, yang membantu kita untuk menjadi orang-orang yang baik pun kita tidak mau menjadi orang yang baik, maka di luar nanti pada saat lingkungan tidak mendukung, susah bagi kita untuk menjadi orang yang baik. Jangan harap nanti saya mau
jadi orang baik sudah. Nanti kalau sudah di luar di pesantren tidak apa-apa, nakal saja dulu. Nanti kalau sudah di luar saya mau tobat, saya mau sungguh-sungguh dakwah. Ingat, mustahil. Kalau di sini kita tidak jaga adab kita tidak jaga syariat kita di sini, di sana lebih parah lagi. Pastinya seperti itu. Dari sini kita belajar memberikan buka puasa kepada teman, walaupun 1 orang, 2 orang yang kita mampu. Ustaz, saya tidak punya apa-apa. Apa yang disediakan oleh pesantren untuk berbuka? Cuman gorengan sedikit, kurma, air. Itu kita sodorkan, kita rapikan. Nah, itu masih ditumpuk. Kita khidmah sedikit, ambil, berikan sama teman. Mungkin tempatnya jauh, kita sampaikan sama dia, kasih 3 butir kurma, kasih airnya, kasih gorengannya sedikit. Nah, itu semua tercatat pahala, termasuk daripada orang-orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain. Nah, dari sekarang belajar yang seperti itu. Qalu ya Rasulullah laisa kullana yajidu ma yufattiru bihi shaim. Nah, ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini bukan semuanya orang kaya. Kami ini bukan semuanya orang mampu bisa memberi kepada orang yang berpuasa untuk mereka berbuka. Nah, kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Nah, kata Nabi apa? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha ats-tsawaba man fattara sha'iman ala tamrah aw ala syarbata ma'in aw madhaggata labanin. Kata Rasulullah, pahala ini Allah berikan kepada mereka yang memberikan buka puasa walaupun cuma 1 kurma saja yang dia kasih. Cuman punya 1 kurma. Saya punya kurma berapa? Saya punya 2 kurma untuk berbuka. Kasih 1 sama teman. Pahalanya dapat. Saya cuman punya air 1 gelas, kasih setengahnya sama teman. Pahalanya dapat. Au madzagga labanin, kata Rasulullah, atau cuman seteguk susu minuman yang kita punya, seteguk kasih sama teman, membantu dia untuk berbuka, pahalanya dapat kata Nabi. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Bulan Ramadan kata Rasulullah itu dibagi 3. Sepertiga pertama itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga kedua itu adalah maghfirah, dan sepertiga terakhir adalah idgun minan nar. Tadi sebelumnya sudah kita jelaskan, orang yang mau berharap mendapatkan pembebasan daripada api neraka, pertama-tama yang dia kejar harus kejar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dirahmati oleh Allah, maka mudah bagi dia untuk mendapatkan maghfirahnya Allah. Orang kalau sudah dapat maghfirah daripada Allah, otomatis akan Allah merdekakan daripada api neraka. Api neraka itu siapa yang keluar itu? Siapa yang keluar? Kemana? Mau kemana? Hah? Panggil Ustaz Sa'di lah. Berapa orang? Hai. Wa akhiruhu 'idgun minan nar. Wastaghfiru fihi min 4 khisal, khaslataini turdawna bihima rabbukum wa khaslataini la ghina lakum anhuma. Nabi katakan, perbanyak di bulan Ramadan daripada 4 perkara. Ada 4 perkara yang kata Rasulullah patut kita perbanyak di bulan Ramadan. 2 perkara kata Rasulullah, yang mana 2 perkara tadi itu dengannya kita bisa membuat Allah ridha sama kita. Dan 2 perkara lagi kita butuh sama kedua perkara tersebut. Yang 2 perkara yang pertama yang bisa membuat Allah ridha sama kita kata Rasulullah adalah syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu, memperbanyak membaca syahadat, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Syarat daripada ibadah kita adalah seseorang itu wajib mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Maknanya betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wa tastaghfirunahu, banyak-banyak meminta ampun sama Allah, meminta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa amal khaslatani allatani la ghina lakum anhuma tas'aluna Allah al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Adapun dua perkara yang kalian butuh kepadanya, yaitu banyak-banyak minta sama Allah ridhanya, banyak-banyak minta surganya Allah Subhanahu wa taala, dan minta perlindungan daripada api neraka. Dan itu yang selalu kita baca, asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, istighfar, nas'alukal jannata, minta surga, wa na'udzubika minan nar, minta perlindungan daripada api neraka. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah sepatutnya kita perbanyak di bulan Ramadan. Wa man saqa sa'iman saqahu Allahu min haudhi syurbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Kemudian kata Rasulullah, orang yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, orang yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, siapa itu? Bung. Main semprot-semprot tadi berapa orang? Berdiri semuanya, cepat. Ini waktu belajar, bukan waktu main-main, ya. Berdiri. Awas main-main. Orang yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sagahullahu min haudhi, maka akan Allah berikan minum kepadanya daripada telagaku nanti. Telaga Kautsar yang sudah Allah janjikan, yang akan Allah berikan kepada Nabi, inna a'tainakal kautsar, sungguh akan kami berikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Nah, orang yang suka memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka nanti akan Allah berikan minum kepada dia dari telaganya Rasulullah SAW. Yang mana kata Rasulullah, orang kalau sudah minum seteguk saja daripada telaga Kautsar, la yadma'u abada, tidak akan pernah merasakan haus selamanya sampai dia masuk surga. Tidak lagi dia kehausan, tidak akan pernah lagi kehausan selama-lamanya. Qala laqad dha'afa Allahu lis-sha'imina min 'ibadihi al-mu'minina fi syahri Ramadan ath-thawaba wal ajra hatta sara al-fard 70 dha'fan amma siwahu min al-ayyam wal umratu fihi ta'dilu hajjatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فعن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي متفق عليه. وعنه قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. قال الحافظ المنذر رواه ابن حبان في صحيحه. Al-Habib Muhammad mengatakan, dalam hadis yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kita sudah mengetahui bahwasanya bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pahala Allah lipat gandakan bagi dia semuanya. Yang satu kewajiban Allah lipat gandakan menjadi pahala 70 kewajiban. Satu kali perkara sunnah yang kita kerjakan, maka akan Allah berikan pahala wajib. Juga umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah. Dalam hadis Nabi katakan, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah, wa fi riwayah hajjah ma'i. Orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu fadilahnya seperti orang yang melaksanakan haji, atau bahkan dalam riwayat orang yang melaksanakan haji bersama Rasulullah. Itu pahalanya seperti itu, atau fadilahnya, keutamaan yang dia dapatkan seperti itu. Tapi ingat, di sini kita berbicara fadilah, keutamaan. Bukan berarti umrah di bulan Ramadan itu menggugurkan kewajiban haji. Tidak. Dalam rukun Islam kita tahu yang wajib bagi kita apa? Haji bagi yang haji bagi yang mampu. Lantas ada orang bilang, saya kalau mau haji di bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah saya tidak mampu, biayanya besar haji, 200 juta sampai 300 juta kalau mau berangkat tahun itu juga masalah. Tapi saya mampu untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Sudah, saya umrah saja di bulan Ramadan,
berarti sudah tidak lagi wajib bagi saya haji. Kapan dia mampu, kita katakan tetap wajib dia melaksanakan kalau dia sudah mampu kemudian hari, wajib dia mengerjakan haji. Karena umrah di bulan Ramadan tidak menggugurkan kewajiban haji, tidak. Tapi fadilahnya, keutamaan yang didapatkan oleh mereka yang umrah di bulan Ramadan seperti keutamaan yang diterima mereka yang melaksanakan haji, atau bahkan yang melaksanakan haji bersama Rasulullah. Di dalam riwayat Sayyidina Ummu Sulaim, istri daripada Sayyidina Abu Talha, mengatakan, "Ya Rasulullah, suami saya Abu Talha bersama anaknya melaksanakan haji dan meninggalkan saya. Saya tidak haji bersama mereka." Kata Rasulullah, "Ya Ummu Sulaim, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah ma'i." Wahai Ummu Sulaim, kalau kau melaksanakan umrah nanti di bulan Ramadan, itu fadilahnya seperti haji bersama saya. Oleh karena itu, kalau nanti di kemudian hari Allah berikan sama kita kelapangan di dalam rezeki, belum mampu haji, paling tidak usahakan bagaimana umrah di bulan Ramadan untuk mendapatkan fadilah tersebut, mendapatkan fadilah haji bersama Rasulullah, atau paling tidak mendapatkan fadilah haji. Juga ada fadilah yang bisa kita dapatkan. Mau mendapatkan fadilah, keutamaan haji, pahala haji, bahkan haji dan umrah yang sempurna, setiap hari bisa kita dapatkan. Bagaimana? Dalam hadis sahih Nabi katakan, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat dia salat, maksudnya tidak meninggalkan musallahnya, tidak meninggalkan masjid sampai terbitnya matahari. Setelah salat sampai terbitnya matahari, itu dia gunakan untuk apa? Untuk zikir, untuk doa, untuk mengaji, untuk belajar, menimba ilmu. Terbit matahari, masuk waktu isyraq, dia salat 2 rakaat. 2 rakaat, niatnya apa? Sunnatal duha atau sunnatal isyraq, dua-duanya boleh. Karena ada yang mengatakan yang dimaksud salat isyraq itu, salat sunnah isyraq adalah salat sunnah duha yang dikerjakan di awal waktu. Niatnya sama. Mau kita niatnya usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnatal isyraq, atau dua-duanya usolli sunnatat duha wal isyraq, atau ditambah dengan salat yang lain, usolli sunnatat duha, sunnatal isyraq, sunnatat taubah, sunnatal hajat misalnya. Masih masuk semuanya. Dapat pahalanya, dapat. 2 rakaat lillahi ta'ala. Salat sunnah 2 rakaat. Maka yang seperti itu, kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali Nabi ulang. Jangan disia-siakan. Jangan habis salat subuh. Kalau di pondok pesantren, alhamdulillah masih dikontrol, ada yang mengingatkan. Itu selesai azkar, masuk kelas, belajar, istirahat, salat 2 rakaat. Dapat pahala haji umrah yang sempurna. Nanti kalau sudah di rumah, tidak ada yang mengingatkan, sudah di rumah, iya, kalau salat subuhnya berjamaah. Kalau salatnya tidak berjamaah, mungkin bahkan ada yang tidak salat subuh, waliyadzubillah. Mentang-mentang sudah di rumah, jangankan di rumah, di pondok pesantren masih banyak yang meninggalkan salat subuh, di kamar tidur, tidak keluar salat berjamaah di masjid. Ditanya apa alasannya? Sakit Ustaz, sakit Habib. Sejak kapan sakit menggugurkan kewajiban salat? Sejak kapan? Saya tanya, ada dalam kitab yang kamu orang pelajari, sakit menggugurkan kewajiban seorang itu melaksanakan salat. Ya mungkin salat berjamaah gugur kewajibannya kalau dia sakit. Tapi salat gugur kewajiban salat kalau ada orang sakit, capek kerja. Lantas kalau kerja tidak salat subuh boleh. Kalau di pondok pesantren kita masih mengentengkan perihal salat 5 waktu, salat berjamaah. Bagaimana kalau kita di luar? Dan ingat, tanggung jawab kalian sebagai santri di hadapan Allah lebih besar daripada mereka yang awam. Mereka yang awam
meninggalkan sholat 5 waktu pasti dituntut di akhirat. Tapi santri, penuntut ilmu yang sudah tahu hukumnya, yang sudah selalu dijaga sholatnya 5 waktu, dibangunkan, bagaimana caranya supaya dibantu mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tapi masih mudah meninggalkan sholat tersebut, maka dosanya berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Oleh karena itu jangan sampai mudah meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kalau yang diwajibkan oleh seorang guru kepada santri, walaupun itu menurut syariat tidak wajib, tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh gurunya. Tidak boleh. Nah, karena keberkahan dan manfaat ilmu yang kita terima yaitu dari tertib yang sudah diwajibkan oleh guru kepada kita, menjalankan tertib mereka. Nah, di situ keberkahan dan manfaat ilmu yang akan kita terima nanti di kemudian hari. Nah, sekarang kita tidak rasa. Sekarang mudah kita mengentengkan. Tapi nanti manfaatnya 30 tahun, 40 tahun ke depan, bukan sekarang, bukan 1-2 tahun, itu masih jarak yang pendek. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau bahkan lebih. Nanti akan kalian rasakan dampaknya, manfaatnya. Bukan sekarang. Bukan sekarang, bukan 1-2 tahun nanti, tidak. Lebih daripada itu. 20-30 tahun ke depan baru akan kalian rasakan dampaknya. Mereka yang betul-betul sungguh-sungguh menjalankan perintah atau menjalankan tertib, akan mereka rasakan manfaatnya. Begitu juga mereka yang suka melanggar peraturan, melanggar tertib yang telah ditetapkan, itu akan mereka rasakan dampaknya nanti di sana. Karena ingat, guru yang menetapkan tertib, orang-orang seperti mereka yang mempunyai sanad keilmuan, Habib Idrus dan lain sebagainya, itu meletakkan tertib seperti itu bukan tanpa ada arahan atau tanpa riayah daripada guru-guru mereka. Tidak. Tentunya ada isyarat daripada guru-guru mereka. Mereka punya isyarat, punya izin untuk memberikan tertib seperti itu. Oleh karena itu jangan dientengkan, jangan digampangkan. Apalagi kewajiban tersebut datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fadailus siyam, Allahu a'lam.